Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqal insana min nutfatin amsaj. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim. Amma ba'du. Tadi telepon, Pak. Tadi telepon. Nah, jadi dalam penjelasan pemanfaatan huruf-huruf yang bermakna di dalam surah At-Takasur ya, kita tinggal sekali ini pertemuannya dalam prakteknya ya. Ini bacaannya setelah ajali ini na'am artinya. Jadi uraian ditulis oleh almarhum Nawawi di ajalah. Nah, sekarang ayat yang terakhir, summa latus alunna yauma izin. Summa latus alunna yauma izin. Summa adalah huruf ataf. Ya, ataf namanya tertibnya adalah literahi, berarti tertib untuk terakhir. Berbeda dengan fa, itu kan pelajaran di kelas lain. Nah, ini summa. Kemudian setelah ada kala berapa kali itu? Ada 3 kali ya. Pertama, kalla saufa ta'lamun. Sebenarnya atau janganlah begitu. Kelak kamu nanti akan tahu. Baru diulang lagi summa kalla saufa ta'lamun 2. Kemudian yang ketiga, kalla law ta'lamuna ilmal yakin. Setelah itu baru la tarawunnal jahim. Inilah pelajarannya lagi. Summa latus alunna yauma izin. Kemudian la ini la taukid atau penegas ya. Kemudian sungguh tas alunna, kamu akan ditanya tas alu. Diminta pertanyaan atau pertanggungjawaban. Nah, ini nunnya ini nun sungguh juga. Jadi kemudian berarti terakhir ini summa latus alunna yauma izin. Kemudian diminta sungguh pada hari itu nanti. Mengenai apa? Di sini terangkan oleh tafsir Nawawi, ai yauma ru'yatil jahim. Ini dia. Maksudnya latus alunna yauma izin ai yauma yu'ratil jahim. Pada hari waktu melihat neraka jahanam itu, di situ pertanyaannya itu ditanyalah anin naim. An arti huruf jar, kemudian artinya dari naim, nikmat di dunia. Nikmat ya, nikmat di dunia. Ditanyalah tentang nikmat di dunia. Maka di sini sebutkan apa bacanya? Pasu'alul mu'mini, pasu'alul mu'mini su'alut tasribi. Maka pertanyaan orang mukmin itu soalnya yang mulia. Berarti bisa dijawab dengan mulia. Wa tabsyiri, dan gembira. Jadi 2. Ada soalit tasrib, ada soalit tafsir. Ada jawaban yang mulia dan ada yang menggembirakan. Kenapa bisa orang mukmin menjawab dengan begitu? Bi ayyajma'a, disebabkan berhimpun ya, menghimpun baginya antara baina na'imid dunya wa na'imil akhirah. Gitu ya. Karena berhimpun, bertemu baginya nikmat dunia dan nikmat akhirat. Jadi orang mukmin sadar dia bahwa di dunia adalah nikmat Allah tidak terhingga,
sehingga dia menjadi orang yang mensyukuri nikmat, di akhirat dia mendapat balasan yang penuh nikmat juga. Itu maka disebutkan su'alul mu'mini su'alut tasrib wa tabsyir. Jadi penuh kemuliaan dan penuh kegembiraan karena dua nikmat ini. Nah, di sini dijawab li'annahu karena syukrun ni'am. Karena dia mensyukuri segala nikmat. Sedangkan wasu'alul kafiri, pertanyaan bagi orang yang kafir atau orang menutup hati tidak sadar, maka pertanyaan sama dia adalah taubih. Taubih ini artinya sebagai ejekan atau penghinaan. Nah, ini dua ini, taubih dan takri'. Sama ini artinya. Ya, penghinaan dan pengejekan. Kalau sama orang mukmin, waktu ditanya waktu itu tentang nikmat, dia menjadi tasrib, ya, tasrib dan tabsyir. Kalau orang yang tertutup hatinya tidak mengerti, maka dia taubih, celaan dan penghinaan. Nah, di sini ada juga jawab li'annahu, karena dia li'annahu tarkus syukri, karena dia meninggalkan syukur. Kapan ditinggalkannya mensyukuri nikmat? Haitsu qabili na'imid dunia. Ketika dia menerima nikmat-nikmat dunia. Jadi waktu dia hidup di dunia tidak bersyukur. Disebabkan bil kufri wal isyani, disebabkan kekafirannya, ketertutupannya dan kedurhakaannya. Jadi itulah makanya waktu ayat terakhir ini summa latus'alunna yauma izin anin na'im, maka kalau orang mukmin bergembira bisa dia menjawab karena dimanfaatkannya nikmat di dunia dengan baik dan di akhirat diterima balas. Kalau orang yang tertutup hatinya menjadi ejekan dan kehinaan karena kekafiran durhakanya. Mafhum? Mafhum bi? Berikut warawi ya. Rawil hakimu. Enggak, karena ada hakim sini. Jadi telah meriwayatkan hakim dalam satu hadis. Nah, ini al-hakim ya. Nama ini ada al-alama, ada al-hakim. Ya, enggak, maksudnya ini nama jabatan ini. Berarti siapa itu yang tertentu. Ada yang seperti muttafaqun alaih, ada itu. Ada syekhani, ada nama-namanya itu. Jadi ini istilah. Telah meriwayatkan hakim fil hadis dalam satu hadis. Ini untuk bisa diamalkan. Ala yastati'u ahadukum ayyaqra'a alfa ayatin fi kulli yaum. Ada berbentuk pertanyaan. Apakah tidak sanggup salah seorang kamu bahwa kamu membaca 1000 ayat dalam setiap hari? Dalam setiap hari 1000 ayat. Ada hadisnya begitu. Qalu, mereka menjawab, wa may yastati' ayyaqra'a alfa ayatin. Siapa yang sanggup membaca sampai 1000 ayat satu hari? Jumlah Al-Quran kan 6.236 atau 6.666, pokoknya 6.000-an. Nah, ini dibaca dalam satu hari itu ya 1000 ya. Jadi sehingga sahabat itu bertanya, siapa di antara kita sanggup, katanya. Jadi dijawab, ma yastati'u ahadukum ayyaqra. Jadi tidak akan sanggup membaca salah seorang kamu untuk membacanya. Maksudnya begini, apa yang sanggup kamu membaca kalau membaca Al-Hakumut Takasur gitu? Kalau kamu membaca Al-Hakumut Takasur, ya berarti dijawab tentu sanggup. Jadi pengertiannya, kalau sudah membaca membaca surat Al-Hakumut Takasur, berarti otomatis sudah mewakili 1000 ayat. Nah, jadi sama seperti kata Rasulullah lagi, sebelum tidur baca Al-Quran sepertiga. Bingung loh orang, sebelum tidur baca Al-Quran sepertiga, ya kapan tidurnya?
Baru dikatakan oleh Rasulullah. Rupanya bacalah surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Karena mengandung akidah Al-Quran itu adalah mengandung akidah sepertiga isinya. Kalau ini pun mungkin kalau sudah dia tidak akan lalai, berarti sudah berapa itu? Seperenam ya. Sudah seperenam Al-Quran menceritakan tidak lalai. Berarti orang yang selalu zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini berarti inilah bacaan atau penjelasan dari tafsir Lima Alimit Tanzil yang disusun oleh Nawawi Al-Bantani. Sekalian kita gunakan untuk melihat susunan bahasa, menyeleksi huruf-huruf yang bermakna. Huruf-huruf yang bermakna itu biar diulang nanti lain-lain modelnya. Pertama, huruf yang bermakna itu ada yang beramal, maksudnya merubah fiil mungkin, atau merubah baris kata benda. Kemudian ada pula masuk fiil madhi, ada masuk fiil mudhari. Dalam arti nafi. Kemudian yang kedua ada sebagai huruf jawab dalam arti na'am. Ada beberapa huruf itu. Ada yang dalam arti tidak atau sekali-kali tidak. Ini yang bertemu di alhaakumut takasur, di kalla. Kemudian ada beliau menulis ajali. Ajal itu dalam arti na'am. Maka insya Allah akan kita sambung lagi huruf-huruf yang punya makna tapi nomor 3 ya. Sebanyak kalau nggak salah dulu 31. Dan nanti ada mungkin metodenya lagi yang spesial, huruf-huruf yang sering terdapat dalam Al-Quran. Ya, maksudnya huruf-huruf yang punya makna atau tidak. Ilahuna faqat, mudah-mudahan kita paham maksudnya bagaimana supaya membaca huruf Arab itu tidak terheran-heran lagi. Tapi kita sudah tahu kuncinya adalah 3. Pertama, bentuknya dilihat dulu. Bentuk kata bendakah, bentuk kata kerjakah, kemudian bentuk huruf yang punya maknakah. Baru jabatan. Jabatan itu apakah jadi pokok kalimat, atau jadi fa'il, atau jadi objek, atau terdiri susunan mudhaf ilaih, atau tamyiz, atau sifat, atau pakai huruf ataf. Pokoknya dunia tulisan Arab itu susunan struktur atau kawaid dipelajari sehingga kita kembali bahwa nanti di surga adalah bahasa Arab itu sebenarnya berbentuk bahasa tinggi pahamnya, ya tidak perlu diperlebatkan. Jadi kalau orang sudah banyak mengerti bahasa Arab, maksudnya strukturnya terutama sekali, berarti banyak membaca buku-buku yang ditulis dalam Arab. Kalau banyak membaca, ada harapan, ada pengetahuan. Orang berpengetahuan lebih ada peluang untuk menjadi penghamba Allah. Ilahuna faqat Allahumma faqihna fid din wa 'allimnal hikmah wa ta'wil. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.